menyerah ya, bukan uji nyali. Oke, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah mulai merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita syukur pada Allah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Syukur kepada para perantara agama dan alhamdulillah jazakumullahu khairah kepada anak-anakku semua yang bisa mengikuti pembelajaran secara tatap maya, secara virtual menggunakan akun Google Meet. Syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat, sehat, kuat, ilmu yang banyak dan barokah. Anak-anak semua, perlu kalian ketahui bahwa nilai untuk UTS sudah bisa kalian lihat ya. Insyaallah memuaskan semua atau tidak? Yang memuaskan, ngacung, angkat tangan. Yang memuaskan, nilainya yang memuaskan, angkat tangan. Yang tidak memuaskan, nggak usah ngacung ya. Berarti terlihat nilainya nggak bagus berarti. Nah, maka dari itu, nilai PTS ini perlu kalian evaluasi bersama bahwa untuk PTS harus segera kalian kerjakan, harus bisa diperbaiki dan dipersiapkan untuk PAS atau penilaian akhir semester di UAS, insya Allah dilaksanakan di akhir November. Nah, berarti ini sudah September, ya toh. Kemudian Oktober, lalu November. Otomatis masih tersisa sekitar 2 bulan atau 8 minggu. Maka 8 minggu ini perlu kita siapkan dengan betul-betul, harus kita siapkan dengan baik-baik. Mulai dari tugas-tugas jangan sampai terlewat, presensi jangan sampai terlewat, sehingga nanti akan mempengaruhi nilai kalian. Karena jangan lupa bahwa nilai di rapot di semester 5 ini kalian nanti akan dipengaruhi oleh nilai UTS sebanyak 25%, lalu nilai UAS sebanyak 25%, dan nilai tugas presensi ulangan harian itu sebanyak 50%. Maka ada kesempatan kalian untuk memperbaiki nilai itu ketika ada tugas-tugas. Lalu ketika ada perbaikan-perbaikan, remedi bagi siswa-siswa yang mungkin belum memiliki nilai yang baik. Ya, harapannya nanti, insya Allah nanti untuk PTS akan ada perbaikan mengenai nilai. Maka dimohon amal solihnya seluruh siswa bisa mengikuti PTS, perbaikan PTS ini. Nanti insya Allah akan difasilitasi. Untuk siswa boarding nanti akan diberikan soal offline, nanti berupa LJK, lembar jawab kertas. Ya. Tetapi untuk siswa yang full day, nanti bisa dilihat di Google Classroom. Nanti untuk mengumpulkan tugas di Google Classroom juga, ya, dikerjakan dulu soalnya, lalu difoto, kemudian nanti dikumpulkan di kolom tugas atau di kantong tugas. Difoto di situ, nanti di kantong tugas. Bagi siswa boarding, tidak perlu membuat Google Classroom ya, tidak perlu masuk karena sudah di sini. Dan untuk yang siswa full day nanti diharapkan semua bisa masuk. Oke, semua bisa masuk, sehingga nanti untuk tugas-tugas, materi, bahan, untuk link, dan lain-lain bisa mengikuti selain dari grup WhatsApp, juga kalian bisa mengikuti di Google Classroom. Seperti itu. Ya, ini untuk awalan. Dan insya Allah kemarin pada bulan Agustus, Juli, Agustus kemarin, kita mempelajari satu bab saja. Kita hanya mempelajari satu bab saja, yaitu bab mengenai perpangkatan. Ya. Sebentar, ada telepon dari dinas, saya mengangkat dulu. Ya, kita lanjutkan. Ya, mohon maaf tadi telepon penting dari dinas karena ya memang kayak gini ya, jadi harus dibiasakan.
Kadang ada telepon mendadak. Oke, kita lanjutkan. Untuk pembelajaran ini nanti kita akan membahas mengenai UTS yang kemarin, dan kita fokusnya kepada tugas atau UTS yang Romawi 2 atau yang B, yaitu yang mengenai benar salah. Gitu ya. Oke, langsung saja kita mainkan. Ini semua bisa melihat ya. Apakah ada kendala di situ? Apakah ada kendala terkait dengan ini? Ternyata masih belum kelihatan, saya besarkan. Oke. Ini ya, matematika. Lupa kok miring-miring. Ya, biar nanti ya agak lurus sedikit. Oke, ini. Kelihatan nggih semuanya? Di sini di nomor 1 untuk UTS yang B, hasil dari pemangkatan 3A dipangkatkan 5 adalah 234A pangkat 5. Betul atau salah? Nah, kayak gitu. Maka perlu kalian kerjakan dulu ya. Dari ini perlu kalian kerjakan terlebih dahulu bahwa untuk nilai dari 3A dipangkatkan 5 itu seperti apa. Kita perlu mengingat kembali bahwa pangkat itu adalah perkalian berulang. Oke, perkalian berulang. Nah, ini 3A pangkat 5 kita bisa menjabarkan. 3A dikalikan 3A dikalikan 3A dikalikan 3A dikalikan 3A. Nah, kemudian kita awali 3A kali 3A dulu. 3A kali 3A hasilnya adalah 9A pangkat 2. Ya. 9A pangkat 2. Lalu di unsur yang ketiga dan keempat kita kalikan, 3A kali 3A hasilnya adalah 9A pangkat 2. Kemudian dikalikan 3A. Selanjutnya 9A pangkat 2 kalikan 9A pangkat 2 hasilnya adalah 81A pangkat 2 tambah 2. Kenapa kok seperti itu? Karena di sini masih sesuai dengan sifat dari perpangkatan. Apabila ada perkalian bilangan berpangkat, kemudian ada pangkatnya, maka pangkatnya dijumlah. Nah, ini maka 2 tambah 2 di sini. Diperoleh 81A pangkat 4. Kemudian dikalikan lagi 3A. 81 kali 3 hasilnya adalah 243. A pangkat 4 kali A, yaitu A pangkat 5. 4 tambah 1 gitu kan. Menjadi 243 A pangkat 5. Di dalam soal, di situ hasil dari pemangkatan 3A dipangkatkan 5 adalah 234 A pangkat 5. Benar atau salah? Ayo, benar atau salah sesuai dengan hasilnya ini? Ternyata salah. Ya, maka jawabannya adalah salah. Ya gitu. Maka kalian memilih yang salah. Yang benar jawabannya adalah 243 A pangkat 5. Seperti itu. Oke, ini yang pertama. Insya Allah ada kendala tidak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada bisa angkat tangan dulu. Bagi yang mengikuti lewat Google Meet atau yang di kelas bisa angkat tangan. Lalu untuk HP-nya bisa dicerakke ya. Nanti bisa maju untuk bilang bahwa saya belum bisa Pak, kayak gitu. Ada kendala dari anak-anak semua yang di kelas, apabila ada kendala bisa maju untuk izin kepada gurunya. Saya masih belum paham Pak, kayak gitu. Diperbolehkan. Tidak ada ya, berarti saya lihat tidak ada. Kita lanjutkan berarti untuk soal yang kedua. Hasil dari pemangkatan 3/5 dipangkatkan 2 adalah 9/25. Benar atau salah? Kita lanjutkan. Bahwa tadi ketika ada sebuah bilangan berpangkat, artinya adalah bilangannya itu dikalikan berulang. Maka 3/5 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 3/5 kali 3/5. Maka diperoleh 3 kali 3 hasilnya 9. 5 kali 5 hasilnya 25. Maka diperoleh 9/25. Benar enggak dengan sesuai enggak dengan di sini? Oh, ternyata sesuai, yaitu 9/25. Maka jawabannya adalah
benar. Gitu. Bisa dipahami ya? Maka di sini jawabannya yang nomor 2 untuk yang B ini adalah benar. Selanjutnya yang nomor 3, nilai dari 32 pangkat min 1/5. Ada pangkatnya min. Bagaimana itu? Jawabannya adalah min setengah. Nah, kita lihat di sini jawabannya. 32 pangkat negatif 1/5. Maka di sini yang perlu kita kerjakan dulu adalah 32 ini kita urai menjadi bentuk pangkat. 32 itu diperoleh dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak sampai 5 kali. Ya enggak? Maka 2 pangkat 5. 32 itu diperoleh dari 2 kali 2 sampai 5 kali. Atau 2 pangkat 5. Kemudian 2 pangkat 5 ini dipangkatkan dengan min 1/5. Nah, dari suatu sifat perpangkatan, itu ketika ada sebuah bilangan berpangkat, lalu dipangkatkan kembali, dipangkatkan lagi dengan bilangan pangkat yang lain, maka pangkatnya dikalikan. Maka diperoleh 2 pangkat 5 kali negatif 1/5. Ya gitu ya. 2 kali negatif 1/5. Maka diperoleh 5 kali min 1/5 hasilnya adalah min 1. Menjadi 2 pangkat negatif 1. Maka ketika ada pangkat negatif, maka diperoleh dengan cara setengah. Ya, karena kalau pangkat negatif itu menjadi 1 per bilangannya ini. 1/2. Kebetulan di sini 2. Maka 1/2 pangkat 1. Negatifnya sudah hilang. Kenapa? Karena sudah berganti menjadi pecahan di sini. Maka setengah pangkat 1 hasilnya adalah setengah. Kayak gitu. Jadi pahami ya anak-anak semua ya. Apabila ada kendala, ada pertanyaan silahkan. Untuk 3 soal ini, ada yang jawabannya benar atau ada jawabannya yang salah. Nah, berarti kurang teliti ya. Maka harus benar-benar diperhatikan untuk soalnya. Kemudian untuk menjawab jangan lupa diteliti dulu sebelum disubmit kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Oke, selanjutnya. Yang nomor 4. Ini ya, kelihatan ya, kayak gini. Bentuk akar dari 4Y dipangkatkan 3/5. Itu adalah 4Y pangkat 5 akar pangkat 3. Benar tidak? Nah, masih ingat nggak dulu pelajaran yang pertama? Bahwa ketika ada bentuk pangkat pecahan, maka yang menjadi pembilang itu artinya adalah yang di atas. Bilangan yang berada di atas per. Itu namanya pembilang. Lalu penyebut itu adalah bilangan yang berada di bawah per. Itu namanya penyebut. Nah, kalau ada di sini pembilangnya 3, maka dia menjadi bentuk pangkat di dalam akarnya itu. Nah, kalau yang di bawah ini, itu adalah menjadi bentuk akarnya, seperti ini. Benar tidak? Sesuai tidak dengan ini? Oh, ternyata tidak. Ya enggak? Nah, ini ternyata tidak sama. Maka ini salah jawabannya, ya.
Oke, selanjutnya. Yang nomor 5 ya. Hasil dari 3 akar 2 dikalikan akar 75 dibagi akar 54 adalah 5. Benar tidak? Maka kita harus kerjakan dulu. Jadi jangan sampai kalian ketika sudah ada pilihan benar salah atau bahkan opsi pilihan ganda ada jawabannya semua itu ngawur ya. Maka untuk matematika ini kewajiban, sudah menjadi kewajiban ketika mengerjakan soal itu harus dikerjakan dulu, diselesaikan sesuai dengan konsepnya. Nah, kalau ini konsep dari ini, maka kita harus mencari bentuk akar yang paling kecil. Contohnya 75. 75 ini karena ada bilangan yang sangat besar, maka kita bagi. 75 ini faktornya dari berapa toh? Dan di situ kita ambil angka yang di situ bisa kita akar ya. Contohnya ini. 75 itu diperoleh dari 25 kali 3. Nah, kita ambil 25 ini kan bisa diakar, maka jawabannya adalah 25 kali 3. Bisa aja nih 75 itu diperoleh dari 15 kali 5. Coba kita lihat 15 dan 5. Bisa nggak yang ada di akar? Bisa nggak ada yang bisa diakar? Tidak. 15 bisa diakar? Tidak. Tidak bisa. Maka tidak bisa kita buat menjadi untuk penjabaran ini. Yang bisa digunakan untuk 75 ini itu adalah 25 kali 3. Yang bisa diakar nanti adalah angkanya adalah yang 25 ini. Maka 25 ini nanti akan keluar dari akar menjadi 5 gitu. Terus kemudian akar 54 juga sama. Kita cari bilangan yang bisa menjadi faktor dari 54 dan bisa diakar. 54 itu perlu kita ketahui bisa kita buat menjadi 27 kali 2. Ya toh? Terus kemudian berapa lagi? 18 kali 3. Terus 9 kali 6. Ya. Terus 1 kali 54. Nah, kita ambil angka yang bisa diakar. Nah, ternyata yang bisa diakar itu adalah 9. Maka pasangannya 9 kali 6. Seperti itu. Nah, kemudian 9 kali 6, 9-nya bisa diakar, maka keluar dari akar menjadi 3. Maka diperoleh 3 akar 2 tetap. Karena di sini 2 ini sudah paling kecil. Dikalikan dengan 5 akar 3. 3 sudah nggak bisa diakar lagi, maka tetap di dalam akar. 5 akar 3 dibagi 3 akar 6. Maka diperoleh 3 kali 5. Yang di luar akar dikalikan, 3 kali 5 hasilnya 15. Yang di dalam akar dikalikan 2 kali 3. Maka diperoleh 15 akar 2 kali 3. Dibagi dengan 3 akar 6. Dengan yang sisa tadi ini. Maka selanjutnya 15 akar 6 dibagi 3 akar 6. Nah, kebetulan sama angkanya, akar 6 bisa kita coret, ya. Akar 6 dibagi akar 6, hasilnya 1, maka tidak bisa kita tulis, tidak usah kita tulis. Lalu 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Maka ketemulah hasil dari 3 akar 2 kali akar 75 dibagi akar 54, hasilnya adalah 5. Jawabannya benar apa salah? Ternyata benar, sesuai. 5, di sini juga 5. Maka jawabannya adalah benar. Seperti itu. Di sini nilainya adalah 6 poin. Maka benar-benar harus hati-hati ketika mengerjakan ya, sehingga nanti sudah pas. Yang nomor selanjutnya, nomor 6. Kisaran diameter bumi adalah 12.700.000. Ini belum ada satuannya ya, meter persegi atau meter kubik, belum tahu. Nah, jika ditulis dalam bentuk baku adalah 1,27 kali 10 pangkat 7. Benar atau salah? Ya sudah, langsung saja kita buat menjadi bentuk baku. Sangat mudah ya. Tinggal saja ini angka yang nanti kita ubah, nanti harapannya adalah angka satuan. Jadi tidak ada yang puluhan, tidak boleh 12,7. Berarti puluhan namanya. Nggak boleh ratusan, 127 kali berapa, nggak boleh. Bentuk baku itu artinya bentuk yang paling sederhana, dibuat menjadi satuan. Jadi maksimal adalah 9 sekian. Nggak boleh sampai 10 gitu ya. Maka di sini
kita buat komanya nanti yang paling pol di depan. Nah, di sini kebetulan 1,27. Punya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Disesuaikan dengan ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini komanya itu dari sebelahnya 0 di sini, sebelah kanannya 0, kemudian dipindah sampai di sebelah kanannya 1, maka kita hitung. Berarti maju berapa kali angka bentuk komanya itu. Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka komanya itu maju sebanyak 7 angka. Nah, berarti 1,27 kali 10 pangkat 7. Nah, seperti itu. Benar tidak jawabannya? 1,27 kali 10 pangkat 7. Sesuai tidak? Ternyata sesuai. Maka jawabannya adalah benar. Kayak gitu aja. Mudah ya. Ini memang untuk mengukur kreativitas kalian, sehingga kalian tidak hanya menggantungkan jawaban dari yang tertera di situ. Harus kalian hitung. Selanjutnya, ini sudah belum ya? Ini sudah. Oke. Ya, ini dulu. Oke. Selanjutnya, dicabut. Nah, di sini ada soal yang selanjutnya. Bentuk rasional. Oh, belum. Yang ini yang pertama. Ya, di sini. Susunan bilangan dari akar pangkat 3, 125. Akar pangkat 3 dari 125. Lalu akar pangkat 5 dari 243. Dan akar pangkat 4 dari 16. Itu ketika diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah seperti ini. Benar atau tidak, ya gitu kan. Coba kita cek. Dari yang pertama, akar pangkat 3 dari 125. Nah, poin atau kuncinya itu adalah yang di belakang ini. Angka yang berada menjadi satuan atau yang berada di belakang ini. 125 itu diperoleh dari 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali. Pas dengan akarnya, akar pangkat 3. Berarti ketika di akar pangkat 3 dari 5 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 5. Gitu. Selanjutnya yang akar pangkat 5 dari 243 itu diperoleh dari 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Di akar pangkat 5 pas lagi, yaitu diperoleh menjadi 3. Kayak gitu. Terus kemudian akar pangkat 4 dari 16. 16 itu diperoleh dari 2 kali 2 kali 2 kali 2. Di akar pangkat 4, maka diperoleh ambil satu angka aja, 2. Ya udah, tinggal diurutkan dari yang terkecil sampai yang kebesar. Maka ya 2, 3, 5. Ya enggak? Ini cah SD nih kalau mengurutkan ini. Kalian udah kelas 9 SMP. Maka insya Allah mudah ini. Mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. 2, 3, 5. Jawabannya adalah ini. Padahal di sini jawabannya seperti ini, bentuk akar. Maka tinggal kita urutkan aja. 2 itu tadi adalah akar 16. Akar pangkat 4 dari 16. Lalu 3 itu adalah akar pangkat 5 dari 243. Dan 5 itu adalah akar pangkat 3 dari 125. Sesuai tidak dengan ini? Ternyata tidak sesuai. Nek tidak sesuai berarti jawabannya adalah salah. Itu aja. Oke, seperti itu ya anak-anak semua. Selanjutnya, bentuk rasional dari akar 3 per akar 2 dikurangi akar 5 adalah akar 6 ditambah akar 15 per 3. Benar atau salah? Maka tinggal kita hitung. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, jangan lupa, ini namanya merasionalkan atau caranya adalah dengan menggunakan perkalian sekawan. Perkalian sekawan itu artinya perkalian dengan dirinya sendiri. Nah, kita lihat di sini akar 2 dikurangi akar 5. Maka nanti kita gunakan ini sebagai pengalinya, pengali sekawannya itu. Maka kita ambil akar 2 dan akar 5. Tetapi
bedanya adalah kita menggunakan tanda kebalikan dari ini. Kalau di sini min, berarti di sini plus. Plus semua. Kalau di sini plus, maka di sini nanti min. Nah, kebetulan soal yang ada di sini itu adalah negatif. Maka penghubungnya adalah tanda positif atau plus. Akar 2 ditambah akar 5 per akar 2 tambah akar 5. Maka diperoleh, kita kalikan, perkalian pelangi. Akar 3 dikalikan akar 2 diperoleh akar 6. Akar 3 dikalikan akar 5 diperoleh akar 15. Dibagi akar 2 kali akar 2 diperoleh akar 4. Akar 2 dikalikan akar 5 diperoleh plus akar 10 karena positif disebut positif sama, maka hasilnya positif juga. Min akar 5 dikalikan akar 2, maka min kali plus hasilnya negatif. 5 kali 2 akarnya 10. Kemudian min akar 5 dikalikan akar 5 positif. Min kali positif hasilnya adalah negatif. Akar 25. Selanjutnya tinggal kita hitung. Di sini kan akar 10 dikurangi akar 10 hasilnya 0. Ya. Maka tersisa akar 4 yaitu 2 dikurangi akar 25 yaitu 5. Ini tetap tidak bisa dijumlahkan karena apa? Berbeda angkanya. Yang di dalam akar itu angkanya berbeda. Maka tidak bisa dijumlahkan. Tidak bisa akar 6 ditambah akar 15 saja akar 21 tidak boleh. Ya, tidak boleh. Demikian pula ketika dikurangi. Jadi ketika ada pengurangan atau penjumlahan, itu tidak bisa dijumlah atau tidak bisa dikurangi. Tetapi berbeda ketika dikalikan. Contohnya ini, akar 3 kali akar 2 nanti hasilnya menjadi berubah. Angkanya dikalikan. Kayak gitu. Bisa dipahami ya. Maka akar 6 ditambah akar 15 per 2 dikurangi 5. Maka diperoleh akar 6 ditambah akar 15 dibagi negatif 3. Maka negatif 3 ini, negatifnya kita pindah ke depan. Negatif akar 6 plus akar 15 per 3. Sama tidak dengan ini? Ternyata tidak sama. Maka jawabannya adalah salah. Itu. Selanjutnya, yang nomor 9. Min 1/4 dipangkatkan negatif 4. Kali min 1/4 dipangkatkan 0. Kali min 1/4 dipangkatkan 4. Nanti hasilnya adalah 1. Benar atau salah? Kita cek. Min 1/4 dipangkatkan negatif 4, itu artinya berarti menjadi negatif 4. Pernya hilang, terus menjadi negatif 4. Negatifnya tetap dulu ya. Terus negatif 4, pangkatnya tetap positif. Berubah menjadi positif. Kenapa Pak? Kok bisa seperti itu? Karena sudah dibalik. Yang semula ada tanda pecahannya, ketika tanda negatif, pangkatnya negatif, maka akan berubah menjadi tidak ada pecahannya lagi. Pangkatnya menjadi positif. Seperti itu. Min 4 dipangkatkan 4 sama dengan min 4 kali min 4 kali min 4 kali min 4. Coba kita hitung. Min 4 kali min 4 hasilnya adalah 16. Min 4 kali min 4 hasilnya adalah 16. Lalu 16 kali 16. Lah ini. Ini yang perlu kita ubah ya, bukan 64 tetapi 256. Kayak gitu. Ya, jadi ini kesalahan penulisan. Mas Solih bisa nanti ketika menulis jangan sampai menulis 64 tetapi 256 ya. Terus kemudian min 1/4 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi semua nilai apabila dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Terus kemudian yang selanjutnya min 1/4 dipangkatkan 4, maka langsung saja tidak perlu kita ubah karena pangkatnya sudah positif. Maka min 1/4 kali min 1/4 kali min 1/4 kali min 1/4 hasilnya adalah 1/64. Bentar ya, ini ada tamu. Oke. Amin. Kita lanjutkan. Maka diperoleh 256 ya, kalau yang tadi. Lah, sebagaimana kalau yang min 1/4 ini? Sama seperti tadi. Min 1/4 kali min 1/4 hasilnya adalah 1/16. Ya. Min 1/4 kali min 1/4 hasilnya adalah 1/16.
Lalu 1/16 kali 1/16 hasilnya adalah 1/256. Nah, ini salah lagi nih, bukan 64 tapi 256. Lalu kita hitung 256 kali 1 kali 1/256. 256-nya kita coret ya. Kita sama-sama kita coret, hasilnya adalah 1 kali 1 kali 1. Hasilnya adalah 1. Benar tidak dengan yang ini? Oh, ternyata sama. Berarti jawabannya adalah benar. Gitu. Oke, selanjutnya. Hasil dari operasi A pangkat 5, B pangkat 4, C dibagi A, B pangkat 2, C pangkat 2. Nanti hasilnya adalah A pangkat 4, B pangkat 2 per C. Benar atau salah? Kita cek. Jangan lupa ketika ada suatu bentuk seperti ini, ya, nanti bentuk pangkatnya kita ubah. Jadi ketika dibagi, pangkatnya kita kurangi. Ketika dikali, maka pangkatnya kita tambah. Nah, kebetulan di sini A pangkat 5 dibagi A, maka A pangkat 5 dikurangi 1. Jangan lupa ketika ada sebuah variabel yang di situ tidak ada angkanya atau pangkatnya tidak ditulis, maka berarti pangkatnya adalah 1. Ya, seperti itu. Maka diperoleh A pangkat 5 dikurangi 1. Terus kemudian kita lanjutkan B pangkat 4, karena di sini pangkatnya 2, maka dikurangi 2. Lalu C pangkat 1 dibagi C pangkat 2, maka diperoleh C pangkat 1 dikurangi 2. Kita operasikan penjumlahan. Ini penjumlahan itu materi SD kelas 2, kelas 3 ya. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 4 kurangi 2 sama dengan 2. 1 kurangi 2 hasilnya adalah min 1. Maka diperoleh A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat negatif 1. Nah, kalau ada pangkat negatif, itu agar positif semua pangkatnya, nanti yang pangkat negatif kita ubah, kita pindah ke bawah, agar pangkatnya menjadi positif. Maka diperoleh A pangkat 4, B pangkat 2, dibagi C. Nah, seperti itu ya. Ini kita lihat jawabannya A pangkat 4, B pangkat 2 per C. Sama tidak? Ternyata sama. Maka jawabannya adalah benar. Nah, kayak gitu. Ini pembahasan soal UTS yang Romawi B. Mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Monggo, saya tunggu. Yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Yang pakai Google Meet bisa klik fitur angkat tangan itu. Yang di kelas, yang boarding bisa angkat tangan, lalu bisa mendekatkan diri ke HP guru atau ke laptop guru untuk bertanya. Dipersilahkan. Oke, dari yang di kelas, yang kelas putri silahkan. Ini yang Gimana? Ya, kenapa? ini terus. Oh, itu nomor berapa itu? Nomor 31 ya? Tanya. Oh, menanyakan untuk nomor 9 US. Oke, coba saya lihat dulu. Nomor 9. Yang nomor 9. Yang mana? Ini? Ini? Bukan. Ya betul. Yang jawabannya 1 tadi lagi. Yang jawabannya 1 kenapa? Diulang Mbak. Oh itu. Ini ya. Ya. Oke. Kita lihat. Ini saya menulis salah ya. Jadi bukan 64, tetapi nanti 256. Jadi di sini min 1/4 dipangkatkan negatif 4, itu artinya karena pangkat negatif nanti pecahnya hilang menjadi bentuk utuh. Ya. Pangkat negatifnya hilang, maka menjadi bentuk utuh ya ini.
min 4 dipangkatkan 4. Seperti itu terus pokoknya. Ketika di sini utuh dipangkatkan negatif, maka dia menjadi pecahan. Nah, bedanya itu. Tapi ketika sudah pecahan, terus dipangkatkan negatif, maka nanti pecahannya hilang. Menjadi min 4. Seperti itu. Oke. Selanjutnya min 4 dipangkatkan 4. Maka ya dikalikan berulang. Min 4 kali min 4 kali min 4 kali min 4. Min 4 kali min 4 hasilnya adalah 16. 16 kali negatif 4 hasilnya adalah min 64. Karena positif kali negatif. Min 64 kalikan min 4 hasilnya adalah positif 256. Seperti itu. Ya. Selanjutnya min 1/4 dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Kayak gitu. Selanjutnya menghitung yang min 1/4 dipangkatkan 4. Maka langsung saja kita hitung perkalian berulang. Min 1/4 kali min 1/4 menjadi 1/16. 1/16 dikalikan min 1/4 hasilnya adalah min 1/64. Min 1/64 kalikan min 1/4 hasilnya adalah 1 positif ya, 1/256. Maka kita hitung tadi hasilnya ini adalah 256 dikalikan dengan hasilnya ini adalah 1 dikalikan dengan hasilnya ini adalah 1/256. Maka 256 saya coba kita lihat bisa enggak ya. Nah ini ya. Nah ini ya. Jadi 256 dikalikan 1 dikalikan 1/256. Ya, kayak gini. Jadi ini, saya mengubah yang ini ya. 256 kali 1 kali 1/256. Maka 256 kali 1 hasilnya berapa? 256. 256 kali 1/256 maka hasilnya 25 di sini aja 256 per 256 sama dengan berapa? 256 dibagi 256 hasilnya 1. Maka hasilnya ini 1. Maka jawabannya benar tidak? Ternyata sama, yaitu 1 dan ini 1. Jawabannya adalah benar, seperti itu. Bisa dipahami? Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Oke. Kalau tidak ada, nanti selanjutnya waktu yang tersisa masih ada sekitar 50 menit. Ya, ada tugas untuk perbaikan nilai, insya Allah untuk memperbaiki nilai kalian, maka diharapkan semua bisa mengerjakan, ya. Kemudian nanti untuk yang full day, yang di rumah, supaya nanti bisa melihat yang ada di Google Classroom, ya. Ini Google Classroom sudah ada, nanti insya Allah akan saya share di sini untuk tugasnya perbaikan untuk PTS. Nanti lihat aja di kolom PTS ini ya. Nanti ada tugas tambahan untuk membenari atau mengoreksi, memperbaiki nilai yang sudah kalian terima kemarin rapotan. Bagi yang boarding, insya Allah sudah saya siapkan juga untuk perbaikan
soalnya sudah diberikan ke pengawas ruang. Silahkan bisa minta ke pengawas ruang ini untuk perbaikan penilaian tengah semester Gasal. Soal untuk siswa full day maupun boarding sama. Ya, ini ada 20 soal. Silahkan nanti dikerjakan, ya, dikerjakan di lembar jawab yang sudah disiapkan. Ini lembar jawabnya, ditulis nama, nomor, kelas. Ya, untuk siswa boarding, insya Allah sudah diberikan lembar jawab satu-satu, dikerjakan di sini. Oke, ditulis namanya, nama lengkap, lalu nomor, kelas. Silahkan disesuaikan dengan nomor dan kelas masing-masing. Jangan lupa, namanya harus nama lengkap. Ya, kalau nanti ada yang namanya tidak lengkap, maka tidak saya nilai, meskipun sudah mengerjakan. Oke, ini ada 20 soal, silakan bisa dikerjakan menggunakan cara, ya, di sini. Kalau masih kurang, nanti berada di sebaliknya, bisa kalian kerjakan di sebaliknya. 20 soal saja. Kemudian sudah ada petunjuknya, pengerjaan di sini, dikumpulkan paling lambat hari Jumat, tanggal 24 September 2021, maksimal pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Seperti itu. Insyaallah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Dipersilahkan. Bagi yang baru bergabung, nanti bisa melihat untuk tayangan ulangnya di YouTube SMP channel. Insyaallah sebentar lagi akan diupload di sana, ya, dengan nama Matematika kelas 9 PJJ. Terus nanti strip untuk pembahasan PTS Gasal Matematika. Itu, ada pertanyaan lagi? Dipersiapkan apabila ada. Kalau tidak ada, kita tutup untuk pembelajaran hari ini. Bagi siswa full day bisa langsung segera mengerjakan. Terus kemudian dikumpulkan di kolom tugas, ya. Misalnya sekalian saja saya buat untuk tugas. Oke, ada pertanyaan dari yang di Putri, silahkan. Ini pakai pengerjaannya pakai caranya, Pak? Ada, pakai cara, harus pakai cara. Ya, jadi harus pakai cara. Silahkan bisa kerja kelompok, diperbolehkan. Tidak harus sendiri-sendiri. Yang penting mengerjakan dengan tangannya sendiri. Ya, paling tidak kalian paham. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu mengerjakannya di tugas itu ya, Pak? Di kertas itu ya, Pak ya? Ya, atau di lembar kertas, lembar jawaban. Ya sudah disediakan. Ya, ini soalnya ini. Untuk soalnya ini, lembar jawabnya ini. Silakan dikerjakan di sini. Insya Allah tadi sudah diberikan, disiapkan dari TU, terus diberikan ke pengawas ruang. Oh, yang lembar jawab. Yang belum dapat lembar jawab, silakan minta ke pengawas ruang. Apabila belum siap, nanti bisa disiapkan oleh TU. Oke, Pak Ilham. Dari kelas laki-laki ya ini ya. Silahkan. Silakan bicara untuk Pak Ilham. Yang kelas laki-laki, dipersilakan. Nggak jadi, Pak. Ada pertanyaan? Yang laki-laki? Nggak jadi. Oke, nggak jadi. Pinter. Oke, ini ya, anak-anak semua yang
sudah masuk ke Google Classroom, di sini nanti lihat di classwork atau tugas, nanti lihat di kolom PTS, insya Allah juga di stream juga sudah ada nanti akan ada di sini. Nah, kalau nggak ada nanti bisa ini di sini ya, tugas perbaikan PTS Gasal, nanti sampai tanggal 24 September jam 12 malam bagi yang full day, nanti bisa dikumpulkan, nanti lihat dulu di sini ya, kemudian nanti mengumpulkan di kolom tugas. Nah, ini sudah ada 99 siswa ya yang masuk ke Google Classroom. Nanti tinggal buka saja. Contohnya ini sebagai tutorial cara pengumpulan tugas ya. Nah, contohnya ini, kita lihat di sini ya, untuk yang full day, tutorial cara pengerjaannya. Ini sudah ada postingan baru, maka kemudian kerjakanlah sesuai dengan instruksi, kita buka soalnya. Akan terbuka ya, kalau bisa nanti kalian download dulu. Jangan lupa nanti dikerjakan ya di sini. Kemudian nanti soalnya sudah ada, tinggal nanti tambah atau buat lalu file. Nah, nanti untuk ketika sudah mengerjakan, nanti diupload di sini ya sebagai tugas selesai. Contohnya ini upload. Contoh aja ini saya mengerjakan, sudah mengerjakan, saya upload di dalam sini, nanti akan terupload di sini ya. Selanjutnya serahkan. Nah, seperti ini cara pengumpulan tugas di kolom tugas. Nanti akan sudah masuk di sini. Nah, di sini nanti akan ada ada yang sudah masuk. Nah, ini. Nah, ini sudah mengerjakan berarti. Yang sudah turun in berarti sudah mengerjakan. Nah, ini sudah ada gambarnya berarti sudah mengerjakan di sini. Nanti akan terlihat di sini yang sudah mengerjakan 1 orang, yang lain belum mengerjakan. Maka yang sudah mengerjakan nanti jangan lupa klik turun in atau serahkan kayak gitu. Oke ya, insyaallah itu untuk pembelajaran pada hari ini. Silahkan bisa segera untuk melaksanakan tugas, menyelesaikan. Bagi yang boarding sampai jam 11 nanti nggih. Kalau belum jam 11 berarti masih belum boleh pulang ke pondok. Jadi masih ada waktu sekitar 40 menit sampai 50 menit. Silakan dimaksimalkan untuk pembelajaran, untuk mengerjakan soal nanti hari Jumat supaya diserahkan ke meja saya untuk yang boarding. Namun untuk yang full day maksimal pengerjaan nanti berada di Google Classroom. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insyaallah nanti setelah ini akan dikumpulkan, akan ditayangkan di YouTube. Mungkin nanti bisa lihat lagi bagi yang masih baru melihat saat ini, yang baru bergabung, yang kurang full mengerjakan yang kurang full melihatnya nanti bisa lihat lagi di YouTube. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.